Selamat malam jemaat terkasih, salam sejahtera. Sungguh kita bersyukur dan bersukacita karena Tuhan telah menghimpun kita untuk beribadah bersama dalam ibadah keluarga yang diadakan secara daring. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, mari kita berdiri dan memuji namanya dari Gita Bhakti 6 bait yang pertama. Terima kasih Tuhan Yesus, karena saat ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk melaksanakan ibadah keluarga. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir tengah-tengah ibadah keluarga ini untuk memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkanlah hati kami terbuka untuk menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kitab pujian kepada Allah pada hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai ke 13. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang akan Kukasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan perkasaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Dan perintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Sabda Tuhan Allah, bagai virus hujan, menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, kini kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita tunduk kepala, minta tuntunan Roh Kudus untuk membimbing kita di dalam renungan malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah di dalam kasih sayang,
Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Bapa, malam hari ini kami akan mendengar suara Tuhan melalui firman yang akan diberitakan. Urapilah hamba-Mu ini dengan Roh Kudus, supaya apa yang kami dengar, kami boleh hayati menjadi satu bekal di dalam kehidupan kami menjalani hari-hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, yaitu dari kitab 1 Tawarikh pasal 4 ayat 22 sampai 23. 1 Tawarikh 4 ayat 22 sampai 23 yang mengatakan, lalu Yokim dan orang-orang Kozeba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab, dan kemudian pulang ke Betlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Apa kabar semuanya? Salam sehat. Puji Tuhan, pandemi sudah mulai surut, namun kita beribadah masih secara online. Dekat di mata, dekat di hati. Tuhan menyediakan waktu dan kesempatan untuk kita bersekutu dengan cara apa saja kita bisa memuji Tuhan juga melalui media online ini. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, sesuai Sabda Bina Umat hari ini, pembacaan kita dari 1 Tawarikh 4 ayat 22 sampai 23 dengan tema biar data yang bicara. Berkali-kali saya baca dua ayat ini. Terus terang saya mengalami kesulitan. Bagaimana ya cara memaparkan dua ayat ini menjadi satu renungan sederhana yang bisa dimengerti dan bisa memberkati kita semua. Saya yakin Roh Kudus pasti menuntun dan memberi pengertian bagi saya dan bagi kita semua pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, kata tawarikh itu dari bahasa Arab, artinya sejarah atau riwayat. Kitab Tawarikh ditulis oleh Nabi Esra pada tahun 450 sampai 420 sebelum Masehi. Pada masa pembuangan bangsa Israel di Babilonia dan masa pasca pembuangan kembali ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah yang sudah hancur. Nah, ada dua ciri khas utama dalam kitab Tawarikh. Pertama, isi riwayat atau sejarah yang ditulis mirip dengan kitab Samuel dan kitab Raja-Raja. Yang kedua, kitab Tawarikh memaparkan silsilah garis keturunan mulai dari Adam, Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda sampai Daud, turun-temurun selanjutnya. Nah, silsilah ini penting karena menggambarkan penggenapan tentang Yesus, Mesias, anak Daud yang dijanjikan.
Bapak Ibu bisa lihat di 1 Tawarikh pasal 17, dan kita juga bisa lihat di Perjanjian Baru dalam Injil Matius 1 ayat 1 sampai 17 dan Injil Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 28. Semuanya ini mengacu kepada silsilah kelahiran Yesus. Bacaan kita ayat 22 dan 23 yaitu tentang Yokim dan orang-orang Koseba, Yoas dan Saraf adalah keturunan bangsa Yehuda. Mereka adalah penguasa tanah Moab yang terkenal turun-temurun sebagai pengrajin periuk. Mereka membuat alat-alat makan minum raja di istana dari tanah liat dan dari tembaga. Pasti dengan cara itu mereka tinggal di istana, mereka leluasa masuk keluar istana. Nah, keterampilan mereka sangat indah dan terkenal. Zaman dulu belum ada teknologi digital seperti ini. Namun, karya mereka dikenal di berbagai negeri. Reputasi yang baik adalah buah dari kerajinan dan ketaatan mereka pada Allah. Sehingga menjadi suatu bangsa keturunan Yehuda yang terkenal dari Netaim dan Gedara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, dalam Injil Matius 1 ayat 3 dikatakan, Yehuda memperanakan Peres dan Serah, anak kembar dari Tamar. Tamar adalah istri kedua dari Yehuda. Tadinya Tamar itu adalah menantu Yehuda yang kawin dengan anak sulungnya Er. Namun Er meninggal dunia, lalu Tamar dinikahkan lagi dengan adiknya Er, namanya Onan. Allah membunuh Er dan Onan karena mereka jahat. Nah, Tamar ingin sekali mempunyai keturunan dari bangsa Yehuda. Jadi ia menyamar sebagai pelacur, memakai cadar agar tidak dikenal, dan ia menggoda Yehuda hingga akhirnya ia hamil, mendapatkan anak kembar dari turunan Yehuda, yaitu Peres dan Serah. Nah, silsilah turunan dari Peres inilah turun-temurun ke Rahab, Rut, Daud, sampai lahirnya Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Dalam Matius 1 ayat 17 dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada 3 kali 14 periode keturunan sampai kelahiran Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus lahir dari turunan Yehuda yang berbuat dosa persinahan? Mengapa Tuhan Yesus tidak lahir dari keturunan Yusuf, sosok yang taat pada Allah dan menolak persinahan, menolak rayuan dari istri Potifar? Jawabannya adalah, itulah hak mutlak Allah. Yehuda dipilih menjadi garis turunan hingga pada Yesus Kristus bukan karena ia orang baik, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Allah mau menyatakan pada dunia bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Tidak ada satu orang pun yang lahir dari keturunan orang-orang yang tidak pernah berdosa. Agar tidak ada seorang pun yang sombong di hadapan Allah. Dosa mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Di dalam Perjanjian Lama, Allah terus-menerus mengutus raja-raja, nabi-nabi
imam-imam, hakim-hakim untuk mengingatkan bangsanya, bangsa Yahudi, supaya tidak berbuat dosa. Hingga akhirnya di dalam perjanjian baru, Tuhan Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, datang ke dunia menghapus dosa manusia. Bukan hanya menyelamatkan orang Yahudi, tetapi juga bagi semua orang di dunia. Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, silsilah di dalam Matius pasal 1 ini menyebutkan 5 perempuan. Jadi nama 5 perempuan tertera hingga kelahiran Yesus Kristus, yaitu 1, Tamar, yang tadi yang sudah saya sebutkan bahwa ia adalah istri kedua dari Yehuda, ya. Tamar adalah perempuan Kanaan, orang kafir. Yang kedua Rahab. Rahab juga perempuan orang Kanaan, dia adalah pelacur yang melindungi mata-mata orang Israel, melindungi Yosua dan Kaleb. Ya, yang ketiga Rut. Rut adalah perempuan asing dari Moab. Suaminya, suami yang kedua, Boas, karena suami yang pertama itu adalah anaknya Naomi. Nah, namanya Malion, meninggal dunia, kemudian Rut mengikuti mertuanya Naomi, dan Rut menyatakan keinginannya bahwa ia terus akan mengikuti mertuanya, Allahnya Naomi adalah Allahnya. Ini kita juga dapat nyimak khotbah dari pendeta kita Ibu Esterina minggu yang lalu tentang Rut. Nah, yang keempat, Batseba. Batseba ini istri Uria yang diambil Raja Daud. Batseba itu adalah orang Yahudi, cucu dari Ahitofel, penasihat raja. Yang kelima, Maria, ibu Yesus. Ia adalah perempuan Yahudi dari Nazaret. Ia perempuan yang tulus, baik hati, taat pada Allah. Ia mengandung roh Allah dalam rahimnya. Nah, 4 perempuan, Tamar, Rahab, Rut, Batseba, mempunyai kisah hidup yang kurang baik. Nah, inilah hak mutlak Allah. Hak mutlak Allah memakai mereka menjadi sarana hingga lahirnya Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Nama-nama mereka tercantum dalam kitab suci sebagai nenek moyang turunan dari Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, jati diri adalah pribadi seseorang yang merupakan anugerah dari Allah. Sedangkan data diri atau identitas diri merupakan sebuah pengenalan pribadi seseorang di dalam masyarakat. Jati diri dan data diri, keduanya adalah ciri khas saling melekat di dalam pribadi seseorang. Di era digital sekarang ini kita bisa tahu data diri seseorang yang terhubung secara online atau digital dalam akun media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, website, dan lain-lain. Data diri seringkali diperlukan sebagai arsip atau informasi penting dari seseorang pada waktu misalnya ya mau menikah, melamar pekerjaan, membuka rekening di bank, mengapply kartu kredit, mencicil rumah, cicil kendaraan, dan lain-lain. Nah, data diri tersebut antara lain kita harus mengisi formulir ya, nama lengkap, nama panggilan, tanggal lahir, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, surat baptis, surat nikah, nama ibu kandung, dan sebagainya. Nama ibu kandung, bukan nama ibu tiri, bukan nama bapak kandung, bukan. Kenapa harus nama ibu kandung? Nah, ini penting. Sebelumnya saya mau menceritakan ilustrasi tentang
Mama saya. Mama saya itu, saya ingat ceritanya dulu dia pulang dari bank BCA. Bank BCA-nya itu pas di depan komplek Kodam, itu sebelah kiri itu ada SMP 229. Nah, di sebelahnya dulu ada kantor cabang BCA. Saya ingat itu kepala cabangnya Ibu Meli Tengker, ya, dulu jemaat Sangkakala. Nah, mama saya cerita bahwa tadi dia pulang dari bank, dia menangis. Dia mau buka rekening BCA. Nah, dia disuruh isi data-data diri, formulir, ditanya nama, alamat, juga ditanya nama ibu kandung. Nah, mama pas ditanya nama ibu kandung langsung menangis. Mama sedih sekali, kok tanya-tanya ibu kandung saya. Saya sedih sekali. Saya saja sudah lama ditinggalkan oleh dia dari umur 5 tahun. Orang-orang tidak bertanya-tanya tentang mama saya. Sekarang kok bank malah tanya gitu. Ada apa tanya-tanya mama saya gitu. Mama saya sudah meninggal lama sekali. Gitu. Dia sedih, dia menangis. Nah, semua orang di bank itu cuma ada yang heran, ada yang terharu, kesian gitu. Nah, mama nggak tahu kalau untuk data-data diri itu diperlukan nama ibu kandung. Nah, karena ibu adalah sosok yang amat berarti dalam kehidupan setiap orang dan itu dipakai sebagai kata sandi yang paling super untuk keamanan. Gitu. Nah, saya ingat waktu kartu kredit saya hilang, terblokir, maka dari bank minta data nama ibu kandung. Dan nama ibu kandung itu menyelamatkan masalah saya. Gitu. Problem dapat mencari solusinya karena saya tahu persis nama ibu kandung saya. Dari sini jelas ya Bapak Ibu, kasih ibu sepanjang masa. Walau ia sudah tiada, tetapi kita terus menyebut nama kandung ibu kita di dalam setiap hal yang penting. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, data diri seseorang bila sudah terhubung secara online, di browser, di internet, maka dalam sekejap saja akan terbaca segala sesuatu yang berhubungan dengan data diri orang tersebut. Termasuk pengaruh sosial, apakah ia memiliki reputasi yang baik atau buruk di dalam masyarakat. 31 Maret 2022 yang lalu, pemerintah kita melalui Jenderal TNI Andika Perkasa mengeluarkan kebijakan yang membolehkan anak-anak keturunan PKI, Partai Komunis Indonesia yang sekarang sudah dilarang. Jadi mereka membolehkan anak-anak keturunan PKI ikut seleksi calon prajurit TNI. Nah, ini kemajuan besar dalam kehidupan bangsa kita yang patut diapresiasi. Bahwa dalam data diri orang tua yang kurang baik, tidak lagi menjadi halangan atau diskriminasi untuk generasi muda ke depan. Mereka boleh turut membangun negara Republik Indonesia. Di dalam sejarah, data pasti untuk pembelajaran yang dipetik generasi penerusnya agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Orang bijak berkata, dengan mempelajari sejarah sama dengan mengenal diri sendiri. Sebaliknya, melupakan sejarah sama dengan orang yang menderita hilang ingatan. Data diri secara online harus diwaspadai karena banyak kejahatan cyber yang bisa membobol akun pribadi seseorang dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka membuat akun samaran lalu menyebar berita hoax, foto-foto asusila, pemerasan, ancaman, dan lain-lain.
Nah, hal ini dapat diajukan gugatan atau sanksi perdata. Pemerintah membuat Undang-Undang Pasal 26 dan Pasal 27 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu perlindungan terhadap data pribadi dalam media elektronik yang menimbulkan kerugian bagi seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, sekarang di YouTube maupun media TikTok sedang marak-maraknya membuat lagu-lagu rohani, memuat ayat-ayat Alkitab tentang kasih dan keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus. Lagu-lagu rohani Kristen ternyata banyak yang dinyanyikan oleh saudara-saudara kita umat Muslim yang menyukai lagu tersebut. Mereka jelas-jelas mengatakan salam toleransi, bahwa lagu tersebut juga mengubah atau menyentuh hati mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan. Nah, data berbicara, media canggih terbukti sebagai salah satu cara memberitakan Injil Tuhan. Gitu pula hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, guru-guru Injil, ya, mereka memberikan khotbah-khotbah singkat, berbagi berkat dan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga marak tentang para murtadin. Mereka dengan iman yang baru, mereka memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam media TikTok, YouTube, dan media-media yang lain. Mereka begitu berkobar-kobar, bersaksi tentang jati diri mereka bahwa sejak kecil diajarkan kebencian kepada umat Kristen yang dianggap kafir. Mencemooh, mereka menyiksa, mempersulit pembangunan gereja, merusak, bahkan membakar gereja, mengatasnamakan agama yang lama. Mereka berkata sudah menemukan damai yang luar biasa sejak bertemu dengan Tuhan Yesus yang datang sendiri, memanggil mereka melalui mimpi-mimpi, melalui penglihatan-penglihatan. Mereka mau menyangkal diri pikul salib, meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta benda, bahkan mereka berani menyerahkan nyawa mereka sekalipun, asal ikut Tuhan Yesus. Para ustadz, kiai yang masuk Kristen mengatakan bahwa mereka banyak membaca ayat-ayat dalam kitab mereka yang lama yang memang ada kebencian pada kaum kafir, yaitu Yahudi, umat Kristen. Ayat-ayat tersebut tidak sesuai lagi di zaman ini menurut mereka. Kaum Islam radikal seperti FPI, ISIS, dan lain-lain itu memakai ayat-ayat tersebut bukan saja untuk orang-orang kafir, tapi juga untuk orang-orang yang beragama Islam yang tidak sepaham dengan mereka, menimbulkan intoleransi antara umat beragama, kerusuhan, penyiksaan, pembunuhan. Ini dapat kita lihat baru-baru ini kasus penyiksaan dari dosen UI, yaitu Ade Armanto. Ya, saya yakin 90% kita umat Muslim masih mempunyai nurani cinta damai. Mereka tidak mau dihasut oleh kaum radikal tersebut. Tuhan melindungi negeri ini. Anak-anak Tuhan ada di sini. Kita hidup rukun bersama teman-teman walaupun mereka tidak seiman. Kita membagi kasih, saling menopang dengan semua warga di sekitar lingkungan kerja, di sekitar rumah kita, di sekitar dimanapun kita berada. Nah, sebagai anak Tuhan, kita belajar dengan kacamata iman, melihat kehidupan orang-orang yang beragam latar belakang, beragam suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Roh Kudus terus berkarya dan berproses dalam pembentukan hidup seseorang.
bagi mereka yang mengeraskan hati, yang menolak Tuhan, akan dipisahkan dan terus hidup di bawah hukuman. Sedangkan bagi mereka yang mau percaya akan menjadi orang-orang merdeka yang hidup dalam anugerah Allah, menerima kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Allah, Anak Tunggal Allah. Kehidupan orang Kristen harus mempunyai identitas atau jati diri yang jelas. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Menjadi murid Tuhan harus memiliki kasih kepada sesama. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan seterusnya. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Tetapi sayangnya pada kenyataannya masih banyak orang Kristen yang tidak menunjukkan kasih sebagai jati dirinya. Banyak yang pura-pura, cuek, mau cari aman sendiri, tidak mau tahu tentang pergumulan orang lain, malas beribadah, kata-katanya kasar, pemarah, angkuh, tinggi hati dan tidak mau dinasihati, pamer kekayaan. Mereka percaya pada peramal-peramal, dukun-dukun, sehingga akhirnya kehidupan mereka menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang-orang seperti itu tanpa disadari, mereka menjalani hidup di bawah hukuman. Masalah demi masalah yang datang membuat iman mereka goyah. Tidak bisa hidup menderita, tidak bisa hidup sederhana. Mereka rela meninggalkan Tuhan Yesus demi harta, demi kedudukan, demi ketampanan, demi kecantikan. Mereka yang tidak percaya Yesus justru sekarang ini sedang menjalani hidup di bawah hukuman. Mereka terikat aturan-aturan waktu ibadah, ritual-ritual agama yang mengharamkan berbagai makanan, minuman. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri, beramal, berkurban, berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya selamat. Berbeda dengan ajaran Alkitab, bagi orang yang percaya Yesus, kita sudah selamat. Maka kita harus bersyukur, bernyanyi, memuji Tuhan setiap saat, bebas berdoa kapan saja dan di mana saja kita mau, karena kita sudah merdeka dari hukuman dosa. Dan pastinya kita sudah memiliki paspor masuk kerajaan surga. Wujud hidup syukur yaitu mengasihi sesama. Iman kita kepada Tuhan Yesus adalah iman yang pasti, bukan mudah-mudahan. Roh Kudus kiranya menyertai kita agar dalam tutur kata, dalam karya nyata, membawa sukacita bagi banyak orang seperti Yokim dan orang-orang Koseba, Yoas dan Saraf, orang-orang keturunan Yehuda yang berkarya seni tinggi dalam istana raja. Data diri mereka dikenal dan dihormati segala bangsa. Kita adalah surat terbuka. Data diri kita dikenal dan dibaca, dipercaya oleh banyak orang. Banyak jiwa dimenangkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Bila sangkakala menggegap dan jangan berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus, kini kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Allah dalam Roh Kudus, Roh Suci, yang selalu menuntun, membimbing, mengajar kami untuk selalu berbuat baik di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh mendengar suara Tuhan di dalam firman yang diberitakan. Ajarlah kami Tuhan sebagai Alkitab yang terbuka, surat jati diri, data diri kami, boleh dibaca oleh banyak-banyak orang di sekitar di mana kami berada. Dengan tutur kata kami, dengan perbuatan kami, dengan perasaan kami, dengan apapun yang kami buat, kami boleh dapat mendatangkan damai sejahtera, kasih sayang kepada sesama. Terlebih-lebih di dalam keluarga kami, di dalam gereja bersama dengan persekutuan umat Tuhan, juga di dalam masyarakat. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh dapat bersekutu bersama-sama di dalam ibadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami boleh mendapatkan satu bekal baru lagi untuk berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Bapak, kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Sangkakala, bersama dengan seluruh jemaat. Bapak tolong segala apapun yang kami hadapi, masalah, sukacita, sakit penyakit, pergumulan, Tuhan kasihani kami ya Bapa, supaya walaupun dalam kelemahan, Tuhan menguatkan kami dengan iman yang teguh, supaya kami tidak goyah. Ajar kami untuk rajin membaca Alkitab, ajar kami untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ajar kami untuk memuji membesarkan nama Tuhan di dalam setiap detik nafas kehidupan kami. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak. Bapak memberkati masing-masing di dalam kehidupan keluarga kami. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai opa, oma, cucu-cucu. Tuhan tolong sayap kasih Tuhan melindungi kami semua. Menjauhkan dari malapetaka, mara bahaya, susah sakit. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami boleh selalu berserah. Kami terus meningkatkan iman kami, meyakinkan bahwa Roh Kudus ada di dalam hati pikiran kami, supaya kami tetap kuat menghadapi segala badai masalah di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk pandemi COVID-19 yang sudah mulai surut, aktivitas dari semua masyarakat mulai lagi, teman-teman kaum muslim yang sudah merayakan hari raya lebaran, mereka pulang kampung dan kami juga boleh menikmati liburan. Tuhan memberkati supaya virus-virus yang baru yang dikabarkan ada hepatitis akut untuk anak-anak yang menyerang anak-anak kecil. Tuhan kasihani, Tuhan jauhkan dari kehidupan kami semua ya Bapak. Bapak di surga, kami mau berdoa untuk
gereja kami GPIB, baik dari tingkat sinodal, tingkat mupel maupun di wilayah gereja GPIB Sangkakala. Bapak memberkati semua yang bertugas di dalam pelayanan para presbiter, juga khususnya Ketua Majelis Jemaat Ibu Esterina Manusiwa, bersama suami, bersama anaknya Semi, juga adiknya. Tuhan memberkati sehingga Ibu Esterina boleh menjadi gembala yang baik di dalam gereja kami. Memberkati kesehatan, juga Tuhan memampukan ia boleh dapat memberitakan Injil Tuhan dengan sungguh-sungguh menangkan banyak jiwa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua rencana program kerja dari gereja kami. Bapak memberkati para pengurus Pelkat, baik dari Pelkat PKLU, PKB, PKP, juga dari Gerakan Pemuda maupun dari PAPT, masing-masing di dalam program kerja mereka boleh terus saling bergandeng tangan di dalam memajukan gereja kami. Bapak, berikan mereka semangat, berikan mereka satu hati, bergandeng tangan, saling menopang, saling menunjang, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bapak di surga, kami mau berdoa juga untuk gereja-gereja di seluruh dunia, berbagai denominasi gereja, para pastor, para pendeta, guru-guru Injil, guru-guru sekolah minggu, guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah Kristen. Tuhan memberkati, Tuhan pakai mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan, supaya pemberitaan Injil boleh tersebar di seluruh dunia. Terlebih melalui alat media canggih seperti ini di zaman ini, Tuhan, biarlah alat media canggih ini membawa kebaikan, kebenaran, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang kotor, Tuhan, hilangkan dari kehidupan kami, supaya kami terus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pemerintah kami Indonesia, pemerintah di luar negeri, para pemimpin bangsa. Bapak kasihani perang yang masih juga berjalan antara Ukraina dan Rusia. Tolong ya Bapak, supaya pemimpin-pemimpin negara, termasuk seluruh aparat, mereka boleh menyadari bahwa di atas langit ada langit, dan di atas semuanya ini Tuhan melihat. Tuhan mengampuni segala dosa salah, supaya mereka menyadari Tuhan Yesus datang bukan dengan pedang, bukan dengan perang, tetapi dengan kasih sayang. Oleh karena itu ya Bapak, urapi semua hati para pemimpin negara, supaya ada perdamaian dunia, supaya tidak usah ada lagi korban-korban jiwa oleh karena letusan senjata-senjata kimia yang begitu berbahaya. Bapak, tolong juga negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami dengan Presiden kami Bapak Joko Widodo. Tuhan pakai dia dengan hikmat, kerendahan hati, kemampuan untuk dapat memimpin negeri ini. Begitu banyak tekanan dari sekeliling kehidupannya di dalam pemerintahan ini ya Bapak. Bapak kasihani, juga bersama dengan para menteri, mereka boleh sehati, sepikir, tulus, jujur. Begitu juga dengan aparat yang lain, TNI, ABRI maupun polisian, juga anggota MPR, DPR, sampai kepada rukun tetangga di sekitar rumah kami maupun di seluruh pelosok desa-desa. Ya Tuhan, kasihani mereka ya Bapak, bersama keluarga mereka. Mereka sungguh-sungguh sehati dan sepikir. Pengadilan negeri di Indonesia yang begitu banyak hal yang menimbulkan ketidakadilan, baik para hakim, para pengacara, penyidik maupun pengacara dimanapun mereka berada. Tuhan tolong lembutkan hati mereka, sadari mereka ya Bapak bahwa Tuhan melihat dan mencatat apa yang menjadi satu pekerjaan yang terbaik untuk mengadili orang-orang di sekitar kehidupan. Mereka tidak membela yang bayar, tetapi mereka membela yang benar.
Bapak, terima kasih Tuhan. Begitu banyak hal yang kami syukuri, berkat-berkat di dalam kehidupan kami. Baik rumah, baik kendaraan, baik semua makhluk, hewan-hewan piaraan atau tanaman-tanaman, air, udara, penerangan listrik yang menopang, menunjang kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini ya Bapak. Bapak mengampuni segala dosa dan salah kami. Bapak kiranya mau menyempurnakan doa ini di dalam kekayaan, kesempurnaan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapa, ampuni segala dosa salah kami, seperti kami mau mengampuni orang-orang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Amsal pasal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami telah memberi ungkapan syukur kami. Kiranya sucikan ungkapan syukur kami dan berkati semua pelayan-Mu dalam mengelolanya bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami percaya kemurahan Tuhan tidak ada habisnya dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita minta tuntunan Roh Kudus agar kita terus hidup dipimpin di dalam naungan kasih Tuhan, hidup baik dan benar di hadapan Allah, hidup yang bernilai di mata Tuhan, agar banyak jiwa,
percaya pada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, serta penyertaan Roh Kudus, Roh Suci, kiranya menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang ini, terus kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Amin.